chat ya. Ada Pak Heri, ada Mas Jaya, ada Pak Mahrus Muhammad, Mas Muhammad Halim, Mas Sidoarjo, Mas Jaya. Siapa lagi nih? Dari mana aja lagi nih? Saya langsung share screen ya. Bantul, Bekasi, halo. Bekasi, Mbak Sita ya. Magelang, wah, halo Mas Arbi dari Magelang. Dekat sini semua nih, ada yang dari Jogja, Bantul, Magelang, Bantul. Oh, Mas Halim sama Mas itu tetanggaan tuh, sama-sama Bantul. Mas Halim sama Mas Adi Saputra. Kayaknya udah kelihatan ya teman-teman. Ini masih loading ini gambarnya. Jadi kita hari ini tuh bahas tentang Instagram organik ya. Bagaimana menumbuhkan, membangun brand di Instagram. Jadi sebelumnya saya kenalin diri dulu. Nah, di sini nama saya Muhammad Dadan Kurnia. Jadi saya udah fokus beberapa tahun terakhir ini ya di dunia digital marketing khususnya untuk UMKM yang ingin bertumbuh dan go online. Dan kebetulan juga saya juga menjalani bisnis di dunia digital, bangun produk, dan punya beberapa klien di agensi digital. Nah, di sini kita lagi bangun yang namanya kurikulum untuk saat ini. Kurikulum digital marketing untuk teman-teman yang ingin go online lah, yang sudah punya bisnis tapi masih banyak di konvensional. Bagaimana kita beradaptasi untuk online, kita dari Week Ads Academy support secara penuh. Nah, ini headline awalnya kita berangkat dari headline ini ya. Jadi berita di Republika di bulan Maret 2021 ini, headline-nya adalah 30 juta UMKM bangkrut, sisanya bertahan dengan digitalisasi. Jadi sebenarnya pandemi ini adalah momen akselerasi buat teman-teman yang bisnisnya untuk bertumbuh cepat lewat digital. Nah, emang resikonya kalau tidak beradaptasi dengan digital ya, kita bangkrut. Yang mana apalagi di awal pandemi kita dilarang untuk berinteraksi secara langsung, bertemu, jadi jalanan sepi, tapi pertumbuhan user di online itu sangat besar. Ada beberapa industri bahkan yang bertumbuh pesat di saat pandemi ya, misalnya e-learning, learning belajar via video tutorial dan lain-lain itu tumbuh pesat. Terus bisnis yang kedua, industrinya adalah franchise, bagaimana menjual sebuah paket bisnis, agen, reseller ataupun distributor, yang mana itu bisnis model yang simple. Orang Indonesia itu pengen yang simple-simple ya bisnisnya, nggak mau ngurusin produksi, nggak mau ngurusin operasional, jadi langsung jadi reseller ataupun dropshipper, dia bisa dapetin cash flow di situ. Nah, yang ketiga, tadi ada dua ya, saya jelasin. Pertama e-learning, yang kedua itu franchise, yang ketiga adalah masih skincare dan personal care. Itu masih jadi primadona, meskipun kita eh, jarang keluar, tapi yang namanya skincare atau perawatan itu tetap bertumbuh pesat. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing, beberapa brand, bahkan brand skincare cowok kayak MS Glow juga bertumbuh pesatnya di saat pandemi. Oke, lanjut ke slide. Oh, ada Bu Biji nih. Nah, ini perkenalkan saya. Nama saya Muhammad Dadan Kurnia. Hmm, slide-nya masih kelewatan. Nah, ini tahun ke-6 saya di dunia digital marketing. Dulu saya 2016 sebenarnya udah main dulu dari zaman BlackBerry Messenger. Terus saya juga udah main di Facebook Ads. Dulu masih boost post ya. Fiturnya masih sangat sederhana dulu Facebook. Saya udah main di situ. Tapi itu sebagai side hustle aja untuk income tambahan. Saya juga masih kerja sama orang untuk mencukupi kebutuhan basic saya gitu. Tapi saya udah main di website developing itu, WordPress itu dari 2017. Terus saya juga main di Instagram Ads, Google Business, dan SEO, LBO artikel. Nah, sampai hari ini saya juga punya website yang artikelnya masih nangkring di halaman satu Google. Nah, copywriting juga keseharian, karena kita iklan tuh ada yang namanya ads copy ya. Kita harus bikin copywriting yang benar-benar menarik orang di situ. Ini beberapa IG yang saya kelola saat ini IG pribadi saya. Terus bersama Mas Adam membangun Week Ads Agency ya Mas. Mas Adam nih founder ini Week Ads Agency. Terus kita bangun yang namanya Week Ads Academy yang membantu UMKM untuk go digital. Lewat apa? Lewat kurikulum yang sedang kita kembangkan saat ini.
Nanti mungkin saya tunjukin dikit lah kurikulum seperti apa. Terus saya juga membangun startup namanya Studev. Studev itu mempertemukan anak-anak mahasiswa yang ingin kuliah ke luar negeri. Kita bukain kelas private bersama tutor yang eh, alumni kuliah luar negeri atau tutor yang masih di luar negeri yang ingin ngajar ke mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan mereka gitu. Nah, itu di Studev. Terus saya juga bangun dulu namanya Tajiri Business School. Ini hampir sama bisnis modelnya sama WeekEds, membantu UMKM untuk go online, dan sekarang kita melebur, udah berkolaborasi. Oh, ini sedikit aktivitas saya dulu sebelum pandemi. Saya rutin ngisi-ngisi webinar ya seminar di hotel. Saya itu udah selama 2020 ngisi di 8 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini sedikit foto aja di Jakarta, ini di Belitung. Selain itu saya juga ngisi di Tarakan, Kalimantan Utara, Pangkalan Bun, Kalteng, Malang, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Itu aja. Kita langsung masuk ke Instagram marketing. Tadi sedikit perkenalan aja dari saya. Ini ada yang chat. Nanti teman-teman sambil saya jelasin di tanya-tanya di kolom komen boleh ya, kolom chat ya. Hari ini kita tentang Instagram organik dulu. Meskipun di Week Ads itu senjata utama kita ada di Facebook Ads dan landing page ya. Menumbuhkan bisnis lewat ads atau iklan di Facebook. Itu Mas Adam udah paling jago lah soal itu. Ada beberapa klien yang nembus 100 juta per bulan itu. Nanti teman-teman bisa langsung tanya ke Mas Adam soal itu. Dia lebih paham soal scale up budget iklan seperti apa. Oke, ini kita fokus di organik dulu ya hari ini ya. Kenapa Instagram? Nah, ini alasannya ya. Teman-teman nanti bisa buka nama website-nya adalah Napoleon Cat. Nah, Napoleon Cat ini data ya, pengguna Instagram berapa, pengguna Instagram ini datanya bagus juta orang. Yang mana 53%-nya adalah perempuan, 46 sekian persennya adalah laki-laki. Nah, ini datanya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti, nama websitenya Napoleon Cat. Dan Instagram ini grupnya Facebook ya. Jadi Facebook group itu ada 3. Yang pertama Facebook itu sendiri, yang kedua Instagram, yang ketiga WhatsApp. Sebenarnya mereka semua ini punya fungsi masing-masing ya. Jadi kita di sini posisikan sebagai marketer ya. Kita bagaimana produktif di Instagram dan Facebook ini. Jangan cuma sebagai konsumen di situ. Karena sangat sayang ya. Database-nya gurih, orang ramai berseliweran di sini, behavior atau perilaku orang-orang bangun tidur mungkin teman-teman ngerasain sendiri, buka beranda Facebook atau buka beranda Instagram gitu. Ketika bangun tidur bahkan yang dicari apa? Dicari handphone untuk, kalau istilah anak muda sekarang tuh ngumpulin nyawa ya. Ngumpulin nyawa itu mungkin ngeliat beranda Instagram, foto-foto yang visual yang bagus, baru semangat untuk bangun gitu. Nah, itu bisa kita manfaatin bagaimana konten kita bisa menjangkau orang tersebut, orang-orang yang bangun tidur langsung ngelihat ke beranda Instagram. Nih, aktivitas-aktivitas utama di Instagram. Ini kita sebagai yang memproduksi konten ya. Pertama itu adalah konten postingan feed. Feed itu yang ketika kita posting akan muncul di beranda teman-teman yang follow kita. Terus postingan story ada di bagian atas. Postingan reel yang terbaru, saya udah coba-coba nih reel seperti apa ya. Bisa menembus 1000 viewer pertama itu sangat cepat, itu pakai reel. Jadi sangat efektif. Teman-teman bisa cobain sendiri. Kalau mungkin teman-teman beriklan ya, untuk jangkau 1000 orang kan ngeluarin cost atau biaya. Tapi dengan reel, selagi visualnya bagus, itu teman-teman cepat untuk menjangkau 1000 viewer pertama. IGTV udah nggak seramai dulu. Dulu IGTV juga salah satu primadona, tapi menurut saya makin kesini makin turun engagementnya, sepertinya kurang efektif. Terus aktivitas utama kita di Instagram itu adalah like, comment, save, dan share. Nah, itu aktivitas bagaimana kita memancing interaksi orang-orang atau audiens kita. Terus ada namanya tag dan hashtag. Ini juga penting. Kita bisa nge-tag orang-orang untuk berinteraksi di postingan kita, yang mana robot Instagram akan membaca bahwa kita adalah orang yang easy going ya, orang yang friendly. Nah, itu juga secara algoritma kita bagus, kita banyak berinteraksi. Nah, IG ini core-nya adalah interaksi. Semakin banyak interaksi kita ke orang dan interaksi orang ke kita, terlepas interaksinya positif atau negatif ya, itu kita di robot akan bersahabat sama kita.
Jadi teman-teman mungkin kalau banyak yang haters, banyak yang jelek-jelekin di IG, tapi dia berinteraksi dengan kita, ditahan-tahan aja, jangan terlalu emosi. Jadi emang core IG itu adalah interaksi. Bahkan robot tuh melihat kita, wah ini bagus nih engagementnya gitu. Terus ada yang namanya hashtag. Hashtag ini gunanya kita bisa memagarin kata kunci. Misalnya kata kuncinya adalah jual baju futsal Jakarta, itu contoh ya. Kita kunci itu kata. Nah, itu ketika orang search atau nyari jual baju futsal Jakarta, kita tuh ada nanti di bagian explore itu foto kita bisa terpampang lah di situ. Nanti kita akan bahas lebih rinci soal kayak langsung di kolom chat maksudnya. Oke, okay. Goal dari Instagram itu ada dua. Pertama, bisnis branding. Yang kedua, personal brand. Bisa dua-duanya, bisa salah satu, dan tidak ada yang lebih baik di antara tersebut. Jadi sama-sama bagusnya. Nah, tapi banyak orang yang juga dia naikin personal brandingnya dulu, nanti bisnis brandingnya nyusul. Karena apa? Karena mungkin dia sudah berpikir ini bisnisnya belum tentu bisa tahan lama dengan aku, tapi kalau personal brandingku naik terus, apapun bisnis yang aku pegang itu bisa aku angkat. Nah, mungkin sampai saat ini ya banyak orang yang ngangkat personal brandingnya dulu, bisnisnya nyusul gitu. Naikin personal branding, engagement interaksinya bagus, baru dia mulai naikin bisnisnya di situ. Ini ada algoritma Instagram. Jadi sebelum 2016 itu based on time. Kalau teman-teman ke beranda gitu, pastinya postingan yang paling muncul di atas beranda itu adalah postingan yang terakhir di update atau terakhir di posting. Nah, itu yang namanya based on time. Jadi semakin sering kita upload, semakin sering kita update, ya otomatis secara waktu kita kan bisa berada di bagian atas. Nah, 2016 sampai sekarang itu based on interaction dan relevan konten. Nah, jadi orang yang sering interaksi sama kita otomatis dia bisa muncul di beranda kita paling atas walaupun dia upload fotonya 18 jam yang lalu. Tapi secara interaksi kita sering like dia. Nah, itu bisa muncul di atas. Dan relevan konten. Relevan konten itu misalnya kita hobi olahraga, kita hobi like foto-foto atau news berita-berita olahraga. Nah, itu bisa jadi relevannya kontennya relevan sama kita. Nah, nanti secara algoritma bersahabat dan bakal sering muncul di feed kita walaupun dia tidak update atau upload terakhir kontennya gitu. Nah, mengukur insight dari Instagram. Nah, ini dulu nih, bentar. Pola dasar digital marketing. Nah, pola ini juga berlaku di Instagram marketing yang menjangkau akun kita, menjangkau akun Instagram kita. Itu adalah traffic. Traffic itu adalah kerumunan yang datang, yang kita bikin. Nah, di situ baru kita berikan yang namanya offer atau penawaran. Jadi banyak orang yang berpikir dia langsung di offer nih, langsung jualan, langsung melakukan penawaran, tapi dia lupa yang namanya traffic. Lupa bagaimana cara mendatangkan orang ke konten offer atau konten penawaran tersebut. Jadi ketika saya sering dengar teman-teman misalnya, aku udah jualan kok di Instagramku, visualku udah bagus kok gitu kan, visualku udah bagus, copywritingku udah menarik, headline-nya udah bagus, perfect. Terus ketika lihat di insight-nya atau di bagian bawah, kalau teman-teman pakai IG Business, itu ada di bagian bawah tuh insight-nya. Dilihat di situ traffic-nya. Oh, ternyata orang yang dijangkau cuma 10 orang. Ya wajar kan, itu tidak ada leads atau chat yang masuk, apalagi penjualan ya. Karena banyak orang yang salah pahamnya di situ. Dia posting, tapi dia lupa berapa orang yang bisa dijangkau atau yang telah dijangkau dari postingan ini. Dan dia secepatnya mengambil keputusan bahwa postingan ini jelek atau postingan ini tidak laku karena dia sudah jualan tapi tidak ada penjualan. Padahal trafficnya tuh nggak dibaca, data-data traffic orang-orang yang dikunjungi. Nah, itu juga sangat penting. Trafficnya dulu nih. Makanya pernah orang yang kontennya biasa-biasa aja, tapi karena trafficnya rame, penjualannya bagus gitu. 1.000 orang yang datang, 10 orang yang bertanya, 1 orang yang beli misalnya.
Berarti kan goal pertamanya adalah traffic dulu nih. Gimana menjangkau 1.000 orang pertama. Yang kedua, baru dia ngelihat konten kita, terus dia bertanya, itulah leads ya. Leads yang ingin bertanya seputar produk kita, baru dikonversikan menjadi income. Baik itu lewat biasanya DM IG ya, biasanya komen diarahin ke DM IG ataupun ke WA langsung. Nah, itu konversinya ada di CS ya, ada namanya skill closing ya. Bagaimana mengkonversi orang yang datang menjadi seorang pembeli. Nah, itu nanti kita akan bahas juga skill-skill closing tersebut. Tadi udah. Tipe konten di Instagram. Tipe konten di Instagram itu ada yang namanya gambar atau single image. Terus yang kedua adalah carousel. Carousel itu adalah microblog. Lalu di mana tulisan-tulisan blog kecil ya. Mungkin teman-teman kalau lihat beranda IG, terus ada foto yang digeser-geser. Fotonya tuh ada story-nya lah, ada ceritanya di situ. Yang digeser-geser seperti ini, geser-geser. Nah, ini adalah carousel ya. Geser-geser. Carousel atau microblog. Ini tren untuk ini bagus buat bangun branding ya. Bangun branding karena orang betah lama-lama melihat postingan kita. Bahkan sampai dia geser-geser-geser gitu. Terus ada yang namanya video feed. Video feed juga bagus buat promosi. Terus reel atau video vertikal nih fitur terbarunya IG, masih bagus secara algoritma, masih cepat untuk dapat viral video kita gitu. Nah, mengukur insight dari Instagram. Teman-teman itu pertama ya, upgrade Instagramnya ke IG Business. Dia di bagian sini ada fitur pengaturan IG Business. Nah, kalau sudah upgrade IG Business, di setiap postingan itu, teman-teman bisa yang namanya lihat insight. Atau teman-teman pergi ke profil IG-nya, terus ada tulisan insight. Insight atau wawasan. Nah, di sini tuh ada 4 alat ukur ya. Yang pertama, reach atau jangkauan kita. Nah, ini kan ada datanya bahwa 7 hari terakhir kita bisa menjangkau 3.000 orang. Ini masih organik ya, masih organik. Tapi data ini kita perlukan. Kita tanpa ngiklan kok bisa menjangkau 7.000 orang misalnya. Nah, ini data-data ini kita perlukan. Kita sudah menjangkau 7.000 orang, terus kita dapat interaksi di situ. Nah, di insight ini dikasih total interaksi konten. Misalnya 500 interaksi. Nah, interaksi itu adalah total dari like, comment, dan save. Jadi bukan share ya. Jadi ini update terakhir saya belajarnya 2020 ya. Yang dihitung di interaksi itu adalah like, comment, dan save. Share itu tidak dihitung. Gitu, ini interaksi. Terus yang ketiga adalah insight. Insight terus yang namanya engage content. Di sini juga dikasih nih. Konten-konten yang mendapatkan interaksi itu ada datanya. Misalnya konten feed kita ada berapa yang dijangkau, ada berapa interaksi, itu engage content namanya. Terus di konten story kita ada berapa nih total engage-nya. Terus di reel ada berapa. Terus alat mengukur terakhir adalah pertumbuhan follower. Di Insight juga dikasih pertumbuhan follower seminggu terakhir misalnya. Ada sekian persen. Nah, kalau teman-teman lihat ini mungkin di sinopsis Insight itu pastikan angkanya hijau ya. Hijau itu naik minggu ini dari minggu sebelumnya gitu. Ini kan 7 hari terakhir. Itu plus positif itu naik. Kalau merah insight-nya berarti kan turun tuh, menurun 5% dari minggu lalu. Nah, itu kita mulai koreksi. Kesalahanku di mana ya? Mungkin interaksiku kurang bagus atau aku mungkin kurang banyak ngetek teman-teman atau orang-orang gitu. Kurang mengajak interaksi orang lain karena goal Instagram adalah interaksi. Nah, teman-teman bisa ngukur pakai app namanya Ninjalytics ya. Ninjalytics, Instagram Ninjalytics. Di sini bisa dicek, kita praktek aja ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya di kolom chat ya. Ninjalytics. Nah, ini kita bisa ngukur engagement atau engagement rate ya. Nah, teman-teman yang bisnis owner juga bagus nih sebelum bayar influencer. Kan Instagram tuh ada yang namanya influencer marketing ya. Kita bayar seorang influencer untuk mengendorse produk kita. Kita cek dulu nih engagement rate-nya, IR-nya. Misalnya siapa nih artis yang lagi rame? Coba Atta Halilintar.
Halilintar. Mbak Im Wong. Wah, ini seru nih. Menarik nih, menarik. Boleh, boleh, boleh. Kita coba, Mbak Imong. Cara mendatangkan traffic. Nah, nanti kita bahas, Bu, cara mendatangkan traffic. Ini masih nunggu ya? Tadi Mbak Imong. Ini sambil aku jawab dikit nih pertanyaan Bu Wiji. Cara mendatangkan traffic. Cara mendatangkan traffic, kalau di organik, perbanyak interaksi aja, Bu. Perbanyak interaksi, terus bikin yang relevan sama tren saat ini. Mungkin kalau baca-baca tren, oh tren-tren yang lagi rame apa gitu. Nah, saya biasanya lihat detik.com aja itu udah bisa baca lah tren-tren hari ini. Kalau dulu kan orang pakai Google Trend, terus apalagi ya, saya udah jarang buka Google Trend malah. Saya nangkring di Instagram, lihat berita-berita itu, misalnya detik.com itu udah ini, udah bisa baca tren. Mana tadi hasilnya? Nanti hasilnya seperti ini ya, seperti di slide ini. Nah, kalau higher than average, ini di atas rata-rata. Dengan followernya segini, terus dia bisa average likes-nya segini nih. Terus average comment. Nah, ini di atas rata-rata nih, higher than average. Nah, pastikan kalau mau endorse influencer dia minimal average ya, average sampai ke higher than average. Jangan sampai lower. Kalau lower nih tulisannya warna merah dia, lower than average atau di bawah rata-rata. Nah, ini bahkan nih ada summary-nya ya di sini. Nih followernya dalam week seminggu terakhir nambah 14.000 follower, dia nambah followingnya nambah 16 orang, terus postnya 16, nih average follower per day. Lengkap semua nih kalau di Ninjaletik. Nah, ini kita belajar tentang konten modeling ya. Sebenarnya seperti apa sih konten yang bersahabat sama si IG? Nah, ini ibaratnya ini tanah tanah kapling ya. Tanah kapling, tanah kosong nih. Space mana sih yang paling dikasih paling besar oleh si Instagramnya di bagian ekspor? Oh, ternyata space yang paling besar adalah ini nih, video. Video. Jadi masih efektif ya kalau mau main di video feed yang video yang mengandung interaksi, video yang lagi tren saat ini, yang lagi rame. Nah, atau ada tiga tipe konten ya. Pertama, tipe konten adalah informasi, yang kedua edukasi, yang ketiga entertain. Nah, kalau tutorial itu masuknya di edukasi. Kalau entertain itu adalah video-video yang benar-benar menghibur. Di dalamnya itu ada video humor. Kalau yang suka bola nih biasanya yang benar-benar menghibur adalah skill-skill yang di dalamnya, gol-gol indah. Nah, itu dapat coupling yang besar nih di IG, di explore. Jadi lebih gampang ditemukan oleh si audiens, walaupun audiens tersebut tidak follow kita. Nah, ini kita baca nih dari konten modeling ya. Kita modeling nih, coupling paling besar yang dapat space di explore IG. Nah, yang kedua adalah reel. Ini yang saya bilang, reel itu cepat menembus 1.000 viewer pertama ya dari reel ini. Karena dia dapat space yang besar nih di explore. Sisanya adalah ini adalah carousel ya. Foto yang bisa digeser-geser. Ini foto single image, satu foto, ini satu foto, ini satu, ini carousel lagi. Nah, ini nih kita bisa modeling nih sebagai referensi untuk membuat konten. Oh, ternyata konten yang paling bersahabat di ada berapa nih? Itu konten modeling namanya. Nah, ini mendapatkan impresi tinggi dengan hashtag. Contoh, saya jual kelas masak. Kelas masak. Nah, hashtag ini ya mempengaruhi 70% like lebih tinggi. Termasuk untuk orang yang nggak follow kita, tapi dia bisa like. Karena kita menjangkau orang kan.
Nah, caranya kita kunci dengan yang namanya hashtag atau tagar. Rumusnya adalah tes, ukur, dan pelajari. Ya, kalau di dunia digital pastinya kita tes dulu ya. Kita nggak bisa berasumsi bahwa strategi ini benar. Tapi bisa dicoba dengan tes, ukur hasilnya, pelajari datanya gitu. Kalau datanya bagus, ini adalah winning strateginya. Kalau datanya kurang bagus, nah kita mulai evaluasi di situ. IG udah sangat bersahabat, dia data driven ya, dia ngasih kita data semua untuk mengambil keputusan. Terus ini sebenarnya ini nggak terlalu pengaruh ya, hashtag pokan, hashtag. Misal nih, ada 4 grup hashtag saya bikin di sini, pengelompokan. Jadi hashtag hashtag 1 berisi, grup 1 nih berisi 8 hashtag, grup 2 berisi 8 hashtag, grup 3 sampai 4 grup hashtag. Itu yang saya riset ya. Hashtag, grup hashtag mana sih yang paling bagus? Nah, gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang followernya masih di bawah 10.000, cari hashtag dengan persaingan sedang. Hashtag dengan persaingan sedang itu adalah 20.000 postingan. Jadi misalnya teman-teman bikin hashtag di sini, nah ini kan ada 124.000 postingan. Mungkin teman-teman bakal muncul di explore, tapi itu hanya sesaat karena ketimbun, ketimbun, ketimbun. Di sini postingannya banyak. Nah, coba cari hashtag yang persaingannya cuma persaingan di bawah 20.000 postingan. Nih, kursus masak Bandung cuma 5.000 postingan. Terus kursus kursus masak Jogja 1.000 lebih postingan, kursus masakan 17,5 ribu postingan. Jadi ini masih 20.000 posting ke bawah. Nah, ini kan bisa di reset ya. Teman-teman tinggal ketik aja hashtagnya, terus lihat ada berapa postingan yang menggunakan hashtag ini. Cari yang 20.000 ke bawah. Tapi kalau teman-teman udah followernya banyak, interaksinya bagus ya, bisa main yang bersaing di sini nih, 124.000 postingan. Ini Instagram follower. Nih, pelajari waktu paling efektif untuk posting IG. Normalnya di jam 7 sampai 9 malam. Tapi kita postingnya 1 jam sebelum prime time. 1 jam sebelum jam 7 malam. Terus pelajari dari data hasil postingan yang sudah berjalan. Kita pelajari datanya. Kemarin saya ada tim ya, yang di student itu riset-riset lah kemarin, coba posting di pagi hari, ternyata interaksinya lebih rame gitu. Ini mungkin ya, saya sendiri juga main di riset-riset seperti itu ya, setiap pagi bikin postingan yang lucu-lucu, yang mengundang interaksi gitu. Dan memang pertumbuhan engagement-nya naik 3-5 kali lipat dari biasanya. Nah, sebenarnya engagement baru di algoritma baru di Instagram itu sangat bagus kita update di pagi hari. Mungkin karena perubahan perilaku orang-orang ya, makin kesini tuh makin banyak orang yang buka IG di jam bangun tidur. Anggaplah itu ada di jam 5 sampai 8. 5 sampai 8. Karena ada yang bangun jam 5, ada yang bangun di jam 6. Jam 6 sampai 8 itu, kalau saya riset ya, saya bikin posting di jam 6 sampai jam 8 itu, yang paling ramai itu interaksinya. Viewersnya juga yang paling ramai, itu bisa 3-5 kali lipat lebih banyak. Jadi sekedar ngucapin postingan selamat pagi di story, terus diukur hasilnya. Oh, ternyata ngucapin selamat pagi, terus dibikin agak lucu, agak unik dikit, atau ada informasi, ada edukasinya, bagus loh ininya, interaksi dan engagement di viewernya. Berarti efektif tuh pagi hari bikin postingan. Kita benar-benar pelajari di sini, karena memang algoritma nggak pernah tetap ya. Bahkan ada yang bilang 3 bulan sekali ganti gitu. Ini Instagram follower dan customer journey. Ini perjalanan dari audiens, dari menjadi follower, kemudian menjadi customer-nya kita. Itu ada journey-nya ya. Yang pertama, audiens itu melihat postingan kita yang relate sama mereka. Walaupun mereka belum follow ya, mereka lihat-lihat di explore misalnya. Terus dia lihat postingan, terus engage. Mereka mulai tertarik, like, komen, dan tag temannya. Nih kalau engage ya, kalau postingan kita bagus ya mereka engage kita. Terus profile visit, mereka mulai tuh melihat profil kita, mulai kepo, mulai lihat IG. Nah, ini dipastikan kalau udah sampai tahap ini, dia kan bakal turun scroll ke bawah tuh. Dia bakal nyari informasi, bakal critical review ya, lihat postingan kita relate nggak sama mereka gitu. Nah, itu ada baiknya memang teman-teman kelola benar-benar visual konten dari IG-nya.
Visualnya juga selain apa ya, headline atau kontennya itu relate, bagus, visualnya juga diperhatiin. Visual misalnya kombinasi warna yang bagus, yang sesuai dengan brand value perusahaan kita. Misalnya perusahaan kita biru kuning nih warna identiknya, ya pastikanlah postingan visual dari kontennya adalah biru kuning juga gitu. Supaya apa? Supaya eye catching, bersahabat dengan mata mereka, dan dari warna itu bisa masuk positioningnya ke brand awareness-nya mereka gitu. Brand awareness kita bisa masuk ke kepala mereka gitu. Nah, setelah dia lihat, oh postingannya bagus, visualnya bagus, terus relate, mereka mulai follow, scroll postingan, follow. Nah, jika postingan kita relevan gitu. Nah, ini setelah mereka follow baru aware, dan mereka jadi customer tentunya. Jadi journey-nya agak panjang. Ini beda dengan Facebook Ads ya. Kalau teman-teman yang main di Facebook Ads, terutama Facebook Ads konversi, bisa aja mungkin dalam hitungan waktu orangnya itu ngeliat konten iklan, terus pergi ke landing page, di landing page dijual-jualin lagi dengan copywriting yang menarik, sampai giring sampai bawah, bisa ditransfer. Nah, itu memang sangat cepat kan. Tapi kalau IG nggak bisa. IG itu adalah platform untuk brand awareness, untuk bangun kesadaran merek kita nih. Orang aware sama kita itu bahkan riset dari Stanford ya, 6 sampai 8 kali ngeliat postingan kita baru mereka aware sama brand kita. Jadi ini panjang ya, customer journey-nya panjang. Nggak bisa kita mengharapkan hasil di bulan pertama kalau brand awareness. Nah, mungkin brand awareness bisa diukur di bulan kedua ataupun bulan ketiga. Jadi jangan sampai mindsetnya salah paham. Misalnya postingan konten IG udah sangat bagus, udah sangat rame, tapi kok penjualannya sepi ya gitu. Karena emang goalnya cuma brand awareness kalau IG ini. Kalau memang teman-teman fokus di jualannya dan meningkatkan konversi penjualannya, ada lagi fiturnya namanya Facebook Ads konversi. Yang mana Facebook Ads konversi itu bisa disetting iklan kita tampil di Instagram. Jadi settingnya bukan dari IG Ads ya, kan ada IG Ads. IG Ads juga buat brand awareness. Goalnya cuma buat nge-reach orang dan nge-engage. Orang yang dijangkau dan like, comment, dan share. Sampai tahap itu aja. Jadi nggak bisa diukur penjualannya dari IG Ads. Saran saya langsung main di konversi kalau memang benar-benar penjualan. Tapi kalau untuk bangun branding, bangun kesadaran merek, itu memang sangat efektif IG. Seperti itu. Nah, ini tools scheduling. Dari Facebook Creator Studio namanya, teman-teman bisa buka Facebook Creator Studio dan bisa menjadwalkan postingan hingga sebulan ke depan. Jadi settingnya mungkin hari ini tapi bisa sampai 30 hari ke depan. Jadi misalnya kalau punya tim konten visual, bikin aja 30 hari ke depan, baru upload pakai Facebook Creator Studio di situ. Nah, ini warning, jangan lakukan postingan yang sama secara berulang. Jangan menggunakan hashtag yang sama di setiap postingan. Instagram memiliki metadata yang bisa membaca perilaku aneh dari user dan berakibat penalti atau hukuman kepada akun kita. Ini slide terakhir, Atomic Habit, bangun branding harian di Instagram. Fokus dan konsisten setiap hari membuat konten yang relevan dengan audiens yang ingin kita bangun. Dan tentunya juga relevan dengan branding yang ingin kita bangun. Jangan lupa ajak interaksi follower, serta tag akun-akun yang memiliki follower yang banyak dan memiliki target audiens sama kita. Jadi nggak ada salahnya untuk pansos gitu kan. Tag aja mereka, tag aja starnya nih. Starnya siapa nih? Kita tag aja interaksi. Ya syukur-syukur dia repost gitu. Oke, ini seputar Instagram organik. Kalau teman-teman mau tanya jawab, silahkan. Kita ada sesi tanya jawabnya. Ninjalytics ada yang gratis, ada yang berbayar, Mas. Kalau Mas mau pakai yang lebih spesifik ya, yang lebih datanya yang lebih detail, itu memang berbayar. Nah, ini langsung dijualin sama ini. Nih, di berbayar. Tapi kalau memang yang gratisan, itu ada kok datanya. Cuma dia tidak memberi secara detail aja. Login Facebook. Coba ya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Wah, ini ada yang baru datang.
Jalitik. Mbak Im Wong berarti ya, Mbak Im Wong. Mbak Im Wong gimana sih IG-nya? Mbak Im Wong. Oke, terima kasih Mas Dadang. Siap, Mas. Eh, saya mau nanya mungkin sedikit, saya nggak begitu paham nih tentang Instagram karena selama ini menjadi pengguna Instagram yang pasif juga. Tapi saya punya apa pengetahuan memang di marketing, di ilmu jualan itu ya secara terapan tuh. Tapi sekarang ingin dapat pelajaran dan ilmu atau upgrade dengan konsep digital marketing, baik dari sosial media atau mungkin dari website atau apapun lah. Makanya saya juga sekarang sudah 1 bulan ini memang upgrade-nya untuk kesana, Mas Adana. Kita ketemu di sini juga. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan adalah konsep kurikulum yang bagaimana nih yang bisa ditawarkan gitu kan sama Kang Dadang nih untuk kita gitu kan para pelaku usaha atau pelaku bisnis untuk bisa menjalankan dan melaksanakan program bisnis secara online karena saya ini lagi sosok cenayang bersiap-siap dengan gelombang ketiga gitu loh Mas Sedang. Makanya kita harus siap dari sekarang kayak gitu. Iya, setuju. Aneh, Kang, monggo. Siap-siap. Biar nggak kaget ya, karena dulu kaget sih sebenarnya kita tiba-tiba dikurung di rumah gitu. Apalagi saya dulu lagi jalani bisnis travel itu Mas. Bisnis saya travel tiba-tiba langsung nggak boleh keluar gitu. Ya, Mas ya. Nah ini dari kurikulum ya. Jadi kurikulum kita itu saya tunjukin langsung aja. Ada terdiri dari beberapa bab. Memang banyak, tapi teman-teman saya harapkan sudah punya prioritas sendiri. Kita memang tetap mengarahkan, tapi teman-teman harus tahu dulu nih kebutuhannya di mana. Jadi nggak harus urut ke Facebook dari nomor 1 ya product knowledge, 2 boleh kalau misalnya sudah agak paham bisa langsung ke Facebook Ads. Atau kalau masih benar-benar nol, dimulai dari yang namanya WhatsApp marketing ini. Bagaimana cara closing lewat WhatsApp. Sebenarnya ini udah ada semua. Terus, nah ini aja biar gampang. Ini kita udah kumpulin semua link. Jadi konsepnya ada video tutorial ya. Karena apa? Karena di kurikulum yang kita tawarkan itu sebenarnya itu cuma 30% lah dari yang kita tawarkan. Jadi di situ ada konsultasi di grup WA yang mana setiap hari bisa bertanya langsung, bisa bertanya seputar progresnya tentunya ya. Apalagi hal-hal teknis itu lumayan bikin pusing ya. Saya dulu pertama kali bikin web karena tidak ada yang pandu, saya cuma beli hosting dan domain. 3 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tinggalin selama 3 bulan. Nah itu yang namanya saya butuh komunitas di situ. Konsultasi via grup WA, terus konsultasi seperti ini via webinar kita ada terus. Nah, konsultasi via webinar seperti ini ada di hari Kamis dan Minggu. Minggu ini kita akan bahas tentang panduan ekspor buat pemula. Jadi teman-teman UMKM yang punya produk mungkin di sini cuma dijual 100.000. Tapi ketika teman-teman jual di Amerika ternyata ini berharga mahal loh, bisa dijual 800.000 atau 8 kali lipatnya. Nah, kebetulan saya punya partner yang pelaku ekspor yang sudah teruji ya, sudah lebih dari 5 tahun juga main di ekspor, nanti bakal ngisi di hari Minggu. Nanti siap-siap aja teman-teman di situ. Nah, itu untuk konsultasi webinar, saya usahakan untuk upgrade terus dan berkolaborasi dengan banyak orang di situ. Yang ketiga baru tadi kurikulum. Jadi ada konsultasi WA group, konsultasi webinar, dan kurikulum. Karena apa? Kalau saya ngomong di sini nih, Facebook Pixel, beli hosting, beli domain, pasti bingung kan? Oh ini bahasa teknis semua nih, beli hosting gimana caranya gitu. Oh ternyata beli hosting caranya buka aja kurikulum kita. Terus di sini ada nih link video tutorial ini nih. Membuat website dari nol misalnya. Membuat website dari nol, teman-teman tinggal klik linknya, terus teman-teman di sini tinggal nonton panduan membuat website dari nol, panduan WordPress, install WordPress dari website yang baru. Nah ini ada semua dari nol sampai yang namanya landing page. Ini semuanya ada di sini. Jadi kalau untuk teknis semuanya video tutorialnya sudah jadi. Nah sekarang tinggal bagaimana nih kita di Weekends ada sejauh ini ada 3 mentor ya. Ada Mas Adam, ada saya sendiri, ada Mas Ardi juga.
Kedepannya juga bakal nambah-nambah lagi mentor yang mau bersinergi sama kita supaya lebih bervariasi. Nah, tapi mentor yang ngomongnya mungkin kadang kan karena sudah terlalu lama di teknis nih, teman-teman takutnya kurang paham. Nah, kurang paham misalnya kayak setting pixel itu seperti apa sih? Atau pixel itu sendiri apa sih? Nah, gitu. Oh, ternyata pixel itu ada nih di bagian ini nih, Facebook Ads. Nah, tinggal nih menanam pixel di website lengkap dengan plugin pendukungnya. Nah, ini ada semua di sini. Supaya kita bisa sama-sama connect ya, sama-sama connect apa yang diomongin dengan kita bisa tuh, nggak cuma tahu aja gitu. Dari semua yang ada di negara. Bagaimana tanggapan dan tindakan Bapak atau para Islam? Mungkin seperti itu Mas. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup. Sedang tinggal eksekusi aja. Oke, siap. Nah, terus kita tetap pandu lah. Karena ini kan pasti bingung ya ngelihat ini kebanyakan. Nah, cara kita pandu adalah pangkas hal-hal yang tidak terlalu, jadi sesuai kebutuhan aja. Ketika takutnya teman-teman kalau cuma nonton video tutorial terjebak lama di sini. Padahal ini tidak terlalu prioritas gitu. Nah, tugas kita tuh ya mentor-mentor ini agak dipangkas, Mas. Agak kurangi yang di situ karena yang paling banyak pengaruh di dunia digital marketing ya, yang pertama adalah landing page, yang kedua copywriting-nya, yang ketiga tentunya skill mendatangkan traffic nih ke landing page-nya. Ada skill Facebook Ads sama Google Ads atau Google optimasi. Nah, fokusnya di situ aja. Bahkan kalau teman-teman mau ngefilter ke pangkas semuanya nih, fokus aja di Facebook Ads dan landing page. Itu udah bisa sangat efektif untuk mendatangkan penjualan yang cepat dan terukur hasilnya pakai Facebook Ads. Kebetulan kita juga punya mentor yang praktisi Facebook Ads. Saya sendiri masih punya beberapa klien bulan ini yang saya pegang, industrinya juga beragam, mulai dari herbal, terus e-learning, edukasi juga ada, jualan franchise juga ada, dan termasuk ini WKS Academy kan jualan e-learning ya, e-learning plus komunitasnya yang kita jual gitu, produknya. Nah, mungkin seperti itu untuk seputar kurikulum kita. Ini gambaran lengkapnya seperti ini nih. Dan kita baru sebulan pertama nih di bulan ini. Pre-launchingnya September pertengahan. Nah, sejauh ini sudah ada 50 anggota dari sini. Jadi di sini ada, dan belajarnya pakai Google Classroom ya. Jadi tidak perlu download aplikasi yang berat. Aplikasi ini under Google-nya langsung. Tinggal download di Play Store ataupun Apple Store-nya Google Classroom. Terus materinya bisa diakses semua. Ini kurikulum lengkap, panduan marketplace internasional juga ada di sini. Bagaimana jualan ke Etsy ya, platform website luar negeri di Amerika. Terus ada yang namanya affiliate marketing. Hampir semuanya ada di sini. Itu sih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh seputar materi Instagram kita juga boleh. Organik. Hari ini kita istirahatkan dulu bahas-bahas soal ads. Agak pusing tuh bahas-bahas iklan ya. Kita organik-organiknya bagaimana bisa tumbuh. Nah, ini tadi Mbak Im Wong ya. Mbak Im Wong 3,42% engagement rate-nya. Di sini bakal dikasih data. Nah, ini nih. Tuh. Range-nya itu, kalau follower kita di bawah 1000, IR atau engagement rate kita harus 8% minimal. Kalau follower kita di antara 1000 dan 5000 follower, engagement rate kita harus 5,7% minimal. Follower kita 5000 sampai 10000 follower, engagement rate kita itu adalah 4%. Terus tuh antara follower 10.000 sampai 100.000 follower, 2,4% engagement rate, dan 100.000 follower ke atas, engagement rate-nya minimal 1,7%. Mbak Im Wong bisa 2 kali lipatnya, 3,4%. Berarti bagus. Di atas rata-rata. Wah, tapi dia mengalami penurunan follower yang lumayan. karena kontroversi kemarin, followernya turun 40.000 orang. Gawat. Ngaruh ya, kontroversi. Aku cek kolom pertanyaan nih. Mas, kalau di IG masih relevan nggak jual produk? Masih, Mas. Di feed IG. Nggak harus IG shopping. Ya mungkin IG shopping tempat orang belanja sebenarnya. Tapi
behavior orang itu behavior orang itu tidak, kita tuh jarang ngebuka, nggak niat, nggak benar-benar diniatin untuk buka IG shopping gitu. Masih belum gitu. Saranku mending IG itu gini nih. IG itu postingan feed-nya buat branding aja, bangun brand. Tapi kalau mau jualan, di bio-nya. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya call to action ya. Kalau di landing page atau website itu ada namanya call to action. Mengajak orang untuk melakukan keinginan kita. Entah itu beli sekarang, entah itu hubungi sekarang. Nanti kan call to action. Nah, misalnya nih kayak, ini IG, salah satu IG saya. Nah, ini desainnya dibikin menarik. Tapi ini nggak terlalu jualan ya. Ini cuma brand awareness aja. Desain menarik, terus ada headline-nya. Ya, goalnya orang biar aware sama brand kita dulu. Nah, ketika mereka kepo, mereka akan datang ke profil kita. Di profil agak di hard selling aja. Mau belajar bahasa Inggris langsung dengan penerima beasiswa luar negeri. Wah, ini unique selling point-nya nih. Waktu kamu yang tentukan, tutor kamu yang pilih. Daftar, arahin nih ke sini langsung. Nah, jadi tempat belanja itu sejauh ini masih di WA ya. Tempat transaksi itu. IG itu cuma tempat menggiringnya aja. Menggiring. Jadi kita kasih itu kulit-kulitnya aja. Giring ke bio. Di bio agak dijualin dikit hard sell. Di link yang bagian bio, langsung hubungi WA kita. Atau bikin link tree gini. Biodata online nih. Link tree ini hubungi CS, daftar webinar, speaking program. Nah, ini produk-produk kita yang kalau diklik bakal ngarah ke WA langsung. Siap, makasih sudah dijawab. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Izin nyimak. Pak, belum ada nih yang bertanya nih. Pak Heri Jakarta. Mana tadi? Oh ya, kalau untuk kurikulum kita itu, jadi kita juga memfasilitasi ya. Ini opsi selanjutnya jika teman-teman banyak yang bingung nih. Aku tuh pengen ikut belajar misalnya, tapi belum punya produk gitu. Nah, kita siapin. WIKED sendiri punya produk, jadi product knowledge ya. Kita punya produk sendiri. Produknya ini nih, product knowledge. Yang dijual inilah kurikulum kita ini. Jadi teman-teman itu sebagai afiliator atau affiliate marketingnya. Di mana kita juga memberikan komisi profit sharing ya. Ketika ada yang daftar, nanti ada rule cara bermainnya. Kalau menurut saya ini cuma untuk cara-cara asik aja buat dapetin duit. Yang mana juga e-learning tadi saya bilang, ini industri yang lagi rame. Orang-orang juga pengen belajar digital marketing. Headline yang dilihat tadi adalah 30 juta UMKM bangkrut karena tidak go online. Nah, kita sediain nih solusinya. Solusinya kita pandu, ada kurikulumnya, ada mentornya, ada pembinaan berkelanjutan via grup WA. Bahkan itu bisa akses selamanya gitu kan. Nah, ini kurikulum kita terlengkap, memandu Anda menuju 100 juta pertama dari online. Nah, karena ini kita siapin risetnya juga di bagian marketing kit. Kita siapin flyer-flyer buat promosi misalnya. Terus kita siapin template landing page. Jadi teman-teman cuma beli hosting paling ya. Beli hosting, domain.com, terus sudah ada template landing page-nya atau template website-nya. Ini opsi aja buat yang belum punya produk. Kalau sudah punya produk, jalani aja produk ini juga nggak apa-apa. Ini audiens iklan juga kita bantu riset. Nah, yang namanya Facebook Ads, kita butuh audiens, riset audiens namanya ya. Jadi harus, supaya tidak trial error, kita riset dulu. Kita ada tools-nya, tools robotnya yang bisa membaca audiens yang punya daya beli tinggi, audiens yang cocok sama target market kita, itu ada semua. Terus ada copywriting dari kita juga. Nah, ini untuk cara bermain di affiliate di WIKED Academy. Itu juga ada diajarkan di kurikulum kita, di bagian product knowledge. Terus nih, mengoptimasi Google, mulai dari cara mendaftarkan bisnis di Google, terus panduan SEO ya, yang main di artikel, terus main di YouTube marketing. Nanti kita bakal buka juga kelas untuk YouTube marketing, untuk bahas seperti apa sih YouTube marketing.
terus bagaimana riset pasar, dan riset kata kunci yang dicari orang. Karena kalau Google itu adalah orang yang mencari kita. Kalau Facebook Group, ada Facebook, Instagram, itu adalah kita yang mencari audiens. Gimana caranya biar audiens tertarik sama kita? Konten kita harus menarik, copywriting kita harus punya story yang benar-benar relate dan menggiring mereka menuju ke tujuan kita nih. Tujuannya adalah, misalnya tujuan kita adalah mereka ngechat, atau tujuannya adalah mereka langsung belanja. Nah, itu copywriting yang paling berpengaruh. Terus syarat utama digital marketing tentunya harus punya web. Jangan terlalu mengandalkan marketplace, karena traffic itu punya mereka. Kalau website, landing page, traffic itu punya kita. Database-nya punya kita. Di dunia digital marketing, data adalah mata uangnya. Kalau misalnya di Indonesia mata uangnya rupiah, Amerika mata uangnya dolar, di dunia digital mata uang kita adalah customer list atau database yang kita punya nih, database WA lah setidaknya. Itu sebenarnya adalah ibarat telur yang akan menetaskan uang ke kita. Mungkin mereka belum beli sekarang, tapi nanti ada masanya brandnya udah kebangun, dan kita bangun interaksi, dia udah trust sama kita, ya pada akhirnya akan menetaskan uang di situ. Langsung memberikan income gitu. Jadi database adalah mata uang kita, dan bangunlah website dan landing page yang kita miliki sendiri .com-nya gitu. Jangan numpang di marketplace atau traffic website orang lain. Ini Facebook Ads juga lengkap, materinya juga update, semuanya ada di sini. Tinggal dipilih sesuai kebutuhan aja. Social media marketing, tadi kita udah bahas Instagram marketing ya, Instagram marketing organik, terus Facebook organik ada, jadi ini semua lengkap. Ada WhatsApp marketing, marketplace, affiliate marketing. Oke. Belum ada yang bertanya nih? Saya stop share screen ya. Ya, karena Kang izin bertanya. Jadi tadi kan Kang Adam bilang, kalau saya nggak salah tangkap ya, bisa menyediakan juga buat pendampingan ya, pendampingan untuk kelola produk ya yang akan diproses untuk di go online gitu. Ya. Nah, itu sistemnya go online itu nanti kita via online atau kita gimana itu sistemnya? Sistem kita pelajari tutorial, terus ketika ada kendala ada WA group, terus nanti ada webinar seperti ini nih, dan ada satu program dari Mas Adam namanya webinar dadakan. Jadi siapa yang benar-benar ada kendala masalah, nanti Adam tiba-tiba kayak tadi pagi tuh jam 7 tiba-tiba dibukain Zoom webinar dadakan, bahkan itu private. Jadi misalnya kendalanya di pixel atau kendala di audience, tiba-tiba Mas Adam pagi-pagi jam 7 bangun tidur, ayo kita private gitu. Nih link Zoom-nya langsung gitu. Jadi kita bakal ada yang namanya mentoring dadakan. Itu salah satu unique selling point dari kita sendiri. Mentoring dadakan seperti itu. Gitu sih. Dan goalnya di sini juga kita bangun komunitas ya, supaya tidak merasa sendiri. Karena saya benar-benar ngerasain sendiri waktu saya dulu beli web itu autodidak, terus 3 bulan setelah saya beli hosting dan domain saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya diemin aja. Ya tolong tetap komunitas atau teman. Mas Arbi ada mau menambahkan nggak nih, Mas Ahmad Arbiansyah? Salah satu mentor kita nih, Mas Ahmad Arbi nih. Ada Mas Eksekutif Tahfiz Quran Jogja. Ayo, Mas Arbi, silakan mau menambahkan, Mas Arbi. Oke, terima kasih Mas Dadan. Ya. Pengen nambahin aja. Di sini juga kita ada apa ya, istilahnya kayak kemarin member-member kita kalau ada yang mau konsultasi langsung ke kantor atau gimana, kita juga siap menerima juga teman-teman yang dekat di Jogja gitu.
Yang penting kalau ada yang dari kemarin ya Mas Adam kalau nggak salah itu kliennya Mas Adam itu mau konsultasi dari Bandung ke Jogja, cuma pengen konsultasi gimana sih caranya apa itu go digital, dan alhamdulillah sampai sekarang masih kita adu, kita dampingi terus teman-teman. Alhamdulillah kita kan tujuannya itu biar UMKM kita tujuan utamanya itu sebenarnya sudah tercantum semua ya di landing page yang kita share gitu kan. Tujuan kita itu yaitu membantu UMKM itu. Makanya kita programnya itu sebenarnya agak berbeda dari yang lain. Kita setelah kita ada program kayak gini, tetap kita dampingi, kita bantu sebisa semaksimal mungkin gitu. Jadi nggak langsung kita lepas tangan atau gimana, enggak. Itu yang benar-benar kita bantu. Ini juga di sini juga ada kayaknya ada salah satu apa ya yang sudah pernah merasakan pendampingan dari kita kayak eksekutif staffis gitu, kayaknya kalau mau ngobrol sharing juga boleh, kalau mau bertanya itu karena kita ya emang benar-benar kayak itu kayak di sini kayaknya ada salah satu member kita. Nah, kalau mau di-share gimana rasanya bergabung bersama Week Ads, boleh Mas kalau mau. Tuh ada Mas Adi tuh, coba Mas Adi Saputra. Jogja juga nih Mas Adi nih. Oh, saya izin masuk. Siap Mas. Baik, terima kasih Mas Adang. Luar biasa ya materinya. Terima kasih juga kakak-kakak yang sudah mendampingi kami. Itu saja untuk materi hari ini. Saya kira Instagram ya, tadi yang disampaikan. Jujur kami baru mulai kalau Instagram, makanya belum ada pertanyaan karena bahkan kontennya pun baru berapa biji kan. Jadi mau tanya ya, oke, yang jelas kami bisa nangkap, kita bangun branding profile dulu, baru nanti diarahkan begitu saya kira. Oke, gitu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Eksekutif Tahfiz Quran nih, Mas Riza nih, salah satu yang ngebantu orang-orang yang mau menghafal Quran nih di Jogja, bisa langsung nih ke Mas Riza. Bisa langsung. Salah satu klien dari Mas Adam Week Ads ini. Terus Mas Adi mau nambahin Mas Adi? Mas Adi Saputra. Ampun Bang. Oke. Ini tunjukin dikit ya. Jadi ini grup yang real time ya. Real time saya share screen aja. Nah ini tadi pagi ya. Tadi pagi ini aja masih aktif. Sampai sekarang tuh ada yang kendala misalnya di teknis nih Facebook Ads. Kita kasih fotonya seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah ini bahkan ada yang nih barusan dia dashboard iklan tiba-tiba ada yang jalani campaign jam 10 campaignnya, padahal aku nggak pernah bikin gitu. Apakah akunku kena hack? Katanya. Nah ini tadi pagi tiba-tiba nih, mana tadi Mas Adam tiba-tiba ngajak meeting dadakan. Nah, ada semua nih. Dari tadi pagi aja udah banyak chat sampai nih Mas Alfi dari Lamongan itu pengen pembayaran iklan. Nah, itu kan pakai Bank Jago, ada juga pakai Genius. Nah, itu tadi ada interaksinya tadi ya, tercatat gitu. Jadi kita bakal aktif terus nih di Week Ads Academy-nya. Gitu. Oke, ini belum ada yang bertanya lagi nih. Yakin sebelum kita tutup? Nanti buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung ke saya ataupun Japri, bisa Japri saya, ataupun misalnya teman-teman di sini diundang oleh temannya gitu kan, temannya untuk hadir ke webinar ini, di Japri temannya aja yang mengundang gitu, bahwa bahwa pengen daftar di Week Ads Academy,
nanti dia akan bantu pendaftarannya seperti apa gitu. Karena kita juga ini ya saling bersinergi gitu. Jadi silakan diundang misalnya teman ke webinar, nanti orang yang diundang ke webinar ini ingin mendaftar ke akademi kita sampai dipandu gitu. Dipandu sampai bisa daftar, nanti kita masukin ke grup. Nah, setelah itu baru kita mulai belajar intens di grupnya. Seperti itu. Kalau sejauh ini video tutorial udah 80 video. Jadi jangan sampai nanti semakin ke sana semakin banyak videonya, nanti teman-teman makin bingung gitu. Jadi kalau dari sekarang kan bisa dicicil, nonton videonya, terus difilter mana yang benar-benar paling sesuai kebutuhan gitu. Tapi kalau video kita bakal update terus tentunya, tiap minggu updatean terbaru, terutama nih jika teman-teman punya kendala di teknis, kita buatin jawabannya lewat video tutorial, itu juga bisa gitu. Seperti itu. Oke, ini sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Kita dulu ya, nanti kita jumpa lagi di hari Minggu. Itu silakan juga diundang teman-temannya, karena ini materi sangat bagus, diisi oleh praktisi juga tentang panduan bermain ekspor bagi pemula. Ekspor satuan, bahkan barang-barang yang satuan aja itu bisa diekspor gitu. Jadi nggak harus pakai ton, kontainer, jadi bisa mulai dari satuan, dari kecil. Nah, nanti hari Minggu kita bakal belajar bareng lah di situ. Oke, mungkin itu aja ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya.